Terima kasih masih bersama kami dalam program Merah Putih. Saya Doni The Gazer dan tengah berbincang dengan para panelis yang luar biasa terkait dengan target pemerintah untuk swasembada pangan tahun ini juga 2025. Kita sudah bulan April, ntar lagi tengah tahun loh Pak Sam. Ya, nggak terasa tahu-tahu sudah akhir tahun gitu kan. Ditambah lagi dengan bagaimana menjaga daya beli masyarakat, ya kan. Oke, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan terkait juga dengan pertanyaan atau komentar masyarakat. Kita simak dulu sama-sama berikut ini. Nomor 1 pengairan keloro tolikun dalan saluran air nyaluk diberesi. Kaping 3 nanggulangi tikus. Kaping 4 sundep berarti padi kang nggak tumbuh kah merkeke kasere. Kendalanya seperti tikus. Terus sundep, terus beluk pas keluar itu nggak berisi, itu kendalanya begitu. Ini warganya Pak Sam ini. Tapi sebelum dijawab ada tambahan masalah nggak soal seperti yang disampaikan para petani kita tadi? Ya kalau kita lihat sekarang kan begini, kalau kita runut ya dari 2022 lah intinya. Sekarang ini kan masa pemulihan. Kalau kita jujur ya, masa pemulihan. Ya. Memang 2023 terutama sampai 2024 itu produktivitas kita tuh memang turun. Ya. Jadi sekarang lah masa pemulihan. Nah, saya juga melihat kalau ini bagus di April ya kan kita bisa mulai pemulihan, maka kemudian target pemerintah untuk tidak impor bisa tercapai. Tahun ini. Tahun ini. Kuncinya di April ini. Kuncinya sebenarnya di April sama nanti yang kata Pak Arief sampaikan juga nanti di penghujung tahun. Indikatornya? Indikatornya kita lihat dari sisi produktivitas. Oke. Nah itu makanya saya bilang produktivitas itu menjadi sangat penting. Itu satu ya. Yang kedua rendemen. Kita produktivitas tinggi, rendemennya 50 misalnya. Ya kan? Rendemennya ada 2 faktor. Satu faktor teknologi, ya kan? Kalau penggilingan padi modern itu mungkin dia bisa meningkat karena dryernya tadi. Dryernya sudah merata, sudah bagus, apa semua, sehingga kemudian dia bisa meningkatkan rendemen. Tapi kalau kemudian di penggilingan padi kecil menengah yang masih konvensional, ya kan? Itu udah pasti rendemennya juga nggak bagus. Nah ini juga yang bisa mengurangi konversi dari panen ke beras. Ya. Nah ini yang harus menjadi titik yang harus diperhatikan. Seperti itu. Tahan dulu di situ. Tambah masalah nih Pak Sam terkait dengan apa yang disampaikan para petani kita juga tadi. Bagaimana? Ya, saya kira masalah-masalah itu selalu ada. Ya. Tapi pada umumnya kita bisa atasi segera ya. Seperti yang kemarin di Pak Prabowo di Majalengka ada apa nih? Tikus tuh. Ya, butuh tikus, burung ya. hantu misalnya. Itu musuh alaminya Pak. Nah itu kita langsung Pak Prabowo kan siapkan tuh 1000 burung hantu gitu. Walaupun tidak mudah mendatangkan burung hantu itu, tapi di beberapa tempat seperti Jawa Tengah sudah ada peternakan untuk memang untuk memburu tikus hama itu ya. Kemudian mengenai produktivitas memang sudah agak lama kita landai di 5,2, 5,3. Tapi kemarin pada waktu panen raya Pak Prabowo itu 7,9 di Majalengka. Di Indramayu bisa 10 ton. Ini bicara Jawa Pak. Jawa, ya. Luar Jawa Di beda? luar Jawa juga kalau yang sudah Sumatera Selatan, yang sudah biasa ada cukup tinggi. Apalagi Sulawesi Selatan. Ya. Tapi di lahan-lahan rawa yang baru, kemudian tak ada hujan tentu bisa aja kadang-kadang sampai 3 ton. Kemudian yang sekarang penting sebenarnya yang sedang kita tingkatkan adalah indeks petanaman Visaipul. Jadi kalau yang tadinya hanya 1 kali, khususnya di lahan tak ada hujan, di rawa itu kan kalau banjir kebanjiran, jadi bisa hanya ditanam pada musim kering. Nah kita ada namanya program optimalisasi lahan. Nah, kita bangun bendung, polder, kemudian di lahan kering atau yang biasa 1 kali, MT-nya hanya 1 kali, kita beli irigasi, beli pompa. Nah dengan sekarang kita kerjasama yang baik dengan PU, insya Allah ada program kami pada tahun ini ada 2 juta hektar yang perbaikan irigasi. Bayangkan kalau itu berjalan, yang tadinya tadi Pak Arief, biasanya sekarang tinggi gitu ya, nanti turun tuh, melandai naik sedikit. Nah ini puncak yang kedua akan kita naikkan lebih tinggi dengan catatan irigasi berjalan lancar. Gitu. Nah insya Allah tahun ini akan jauh lebih baik lah. Tapi kan perlu waktu Pak infrastruktur irigasi itu. Enggak, kalau pompa kan udah siap. Yang penting airnya ada di situ. Jadi kalau Pak
Menteri itu bilang jangan biarkan air mengalir begitu saja ke laut tanpa dimanfaatkan, diubah menjadi karbohidrat, menjadi protein gitu. Nah, itu yang kita manfaatkan. Nah, kita sekarang kan kalau tahun sebelumnya kita agak susah mendapatkan air, sekarang udah PU dan Kementan tuh hand to hand, dibantu dengan Polri, TNI di lapangan, itu kita lebih mudah. Ya. Ditambah dengan komitmen dari pemerintah, ada dana yang cukup besar 12 triliun untuk perbaikan irigasi ini. Oke, ini menarik. Artinya koordinasi kolaborasi ini kan akhirnya memudahkan kita mencapai tujuan. Betul. Cuma Pak Arief tadi juga Presiden Prabowo sudah statement soal buka keran impor. Mudah-mudahan tidak mengganggu soal beras kita ini. Gimana nih komentarnya? Ada produk yang sudah sufficient, ada produk yang belum sufficient, jadi insufficient, mesti dibagi. Yang disampaikan Bapak Presiden kemarin mengenai buka keran impor berarti produk yang insufficient. Ya. Kebutuhan daging ruminansia kita kurang lebih 52 sampai 58 ribu ton setiap bulan. Yang beliau maksud adalah untuk daging ruminansia yang memang masih ketergantungan impor, itu maksudnya dibuka, nggak usah Ya. nggak usah ditahan-tahan Ya. gitu, Karena sesuai memang dengan kebutuhan, kebutuhan. ya. Saya boleh jelaskan mengenai rekomendasi ya. Ya, silakan. Kenapa ada rekomendasi impor dari Kementerian Teknis atau Kementerian Pertanian? Karena saya dulu pernah jadi PLT Menteri Pertanian, ya. Jadi saya sedikit mengetahui bahwa rekomendasi itu dari Kementerian Teknis maksudnya kita itu dorong produksi dalam negeri, kita kurangi secara bertahap importasi. Jadi misalnya kalau kebutuhannya 300 ribu ton, supaya tahun depan 250 ribu ton, supaya tahun depannya lagi 150 ribu ton, maka rekomendasinya ini dikurangi jumlahnya. Tapi kalau misalnya kebutuhannya 300 ribu ton, kemudian rekimnya 500 ribu ton, nggak perlu rekomendasi, maksudnya demikian. Sehingga kita semua sepakat bahwa untuk pemenuhan pangan nasional, nomor satu adalah produksi dalam negeri. Jadi bukan maksudnya Pak Presiden semua harus impor, terus nanti para petani, peternak, nggak begitu maksudnya. Jadi perlu dijelaskan kepada publik bahwa proteksi terhadap petani dan peternak Indonesia itu wajib. Karena kita bukan seperti Singapura yang tidak punya lahan pertanian, yang tidak punya peternak. Nanti poultry lain lagi, kita punya peternak layer nasional, ya telur, punya peternak unggas, ya ayam boiler, itu juga harus kita lindungi. Ya, WTO misalnya meminta kita sudah harus mengimpor daging ayam dari Brazil. Ini nanti Pak Sam juga bisa jelaskan. Kita sebagai pemerintah harus lindungi petani peternak kita. Ya, jadi kalau ada kata-kata importasi itu artinya hanya pemenuhan yang insufficient. Produk-produk yang sudah bisa dipenuhi dalam negeri kita harus protect dong. Ya, jadi tidak mungkin pemerintah membunuh industri dalam negeri ya, apalagi petani jadi atau ini peternak kita. Mesti kita jelaskan karena saya setelah Pak Presiden dalam sarasehan menyampaikan begitu, apakah betul akan dibuka seluas-luasnya? Maksudnya bukan demikian. Tetap perlu ya, makanya ini mungkin Pak Menko Pangan akan mengumpulkan juga ada kementerian kan yang disebut Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, gitu ya, karena beliau berdua ini ya, yang satu rekomendasi teknis, Badan Pangan menghitung, ya, merumuskan izin impornya dari Menteri Perdagangan. Jadi ini tiga ini nggak bisa dilepas nih. Jadi nggak bisa juga kita buka impor sebanyak-banyaknya sementara beliau lagi produksi. Beliau lagi peningkatan produksi dalam negeri nih. Ya. Di sini produksi banyak banget, di sana buka impor. Nggak boleh. Nah ini makanya tahun ini, maksud saya tahun 2025 ini fokus kita adalah di produksi. Jadi kalau mendengar statementnya Pak Menko Pangan, Pak Mentan, kita stop import, kita produksi dalam negeri dulu. Itu maksudnya tuh itu. Dalam awal tahun kita bilang tidak ada import beras untuk reguler, tapi kalau basmati rice, ya, Thai homali rice, beras khusus untuk horeca memang masih. Kemudian tidak ada impor, misalnya disebut garam konsumsi. Garam konsumsi itu kita memang sufficient, bisa. Ya, tetapi begitu garam industri ya itu tidak bisa.
ya. Belum bisa. Sehingga Menteri KKP ya, Pak Treng sekarang lagi mengupayakan supaya garam dengan NaCl 98 itu harus sudah mulai bisa diproduksi dalam negeri. Kalau kita hanya ketergantungan Australia, hanya ketergantungan dari luar negeri ya, akhirnya kita jadi pasar saja. Sedangkan yang diperintah oleh Pak Presiden adalah produksi dalam negeri, ya. Apa-apa pangan yang bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri itu harus digenjot duluan. Soalnya bagaimanapun kita juga kan pasarnya sangat luas, Pak, sangat besar, Pak. Betul. Iya kan? Betul. Jadi kalau kemarin ada misalnya kebijakan dari Amerika mengenai tarif, kita dikenakan 32%, walaupun Pak Presiden menyampaikan tidak boleh berkomentar yang banyak gitu, tapi kita semua yang membantu itu menyiapkan ya, oh kalau begitu perluasan market. Nggak mesti ke Amerika aja, ya ada dalam negeri BRICS, kan juga bisa dalam negeri konsumsi kita makan bergizi gratis. Jadi gini ya, ekonomi itu biarkanlah bergerak di Indonesia. Pada saat 1-2 tahun lalu kita mengimpor 3 juta ton, itu ekivalen dengan 30 triliun uang kita yang kita berikan kepada petani Vietnam, Thailand, Pakistan. Kalau hari ini ada di Indonesia, berarti 30 triliun itu ada di desa-desa. Sehingga ini karena judulnya Merah Putih, ya, Pak Presiden memerintahkan dalam waktu dekat akan buka 80.000 Kopdes ya, Koperasi Desa Merah Putih. Desa Merah Putih. Ini akan inline dengan produksi teman-teman di pedesaan. Kemudian di situ disiapkan ada gerai, ada cold storage, ya, ada apotek, harus memiliki truk dan lain. Ini sekarang besok aja kita rapat lagi ya. Jadi ini sangat produktif ya. Belum seminggu Lebaran kita udah berkali-kali nih menyiapkan. Setuju Pak. Kalau soal ini kita malah pernah bahas khusus juga soal Koperasi Merah Putih itu. Nah, clear ya soal impor tadi ya. Nah, artinya di dalam negeri sendiri kita butuh jaminan keamanan, Jenderal Langgeng, ya kan? Soal orang-orang yang kemudian terlibat dalam kartel, ya kan? Atau bagaimana agar menjamin peralatan pertanian itu bisa sampai tepat sasaran. Anggota Anda lah yang harus mengawal masyarakat. Apa yang bisa Anda sampaikan sebagai jaminan bagi masyarakat? Jadi yang pertama, langkah preemptif. Langkah preemptif ini yaitu kita memiliki aplikasi gugus tugas PERI mendukung ketahanan pangan. Sehingga diharapkan dari Kementerian Pertanian semua bantuan-bantuan yang diberikan agar diinput pada aplikasi tersebut. Dalam hal ini kita akan bisa memonitor di kelompok tani. Ini aplikasi untuk Kementerian Teknis saja atau masyarakat bisa mengakses, Pak? Masyarakat bisa mengakses. Masyarakat bisa. Bahkan kita untuk input kita gunakan relawan di tingkat desa, yaitu masyarakat. Jadi kelompok tani misalkan dapat bantuan Alsintan, kemudian di-input pada aplikasi tersebut. Di sini polisi sebagai penggerak ketahanan pangan itu bisa monitor. Jadi anggota Anda di lapangan berdasarkan data yang ada di aplikasi itu. Ini langkah preemptif dan juga langkah preventif. Dan juga kita memantau bagaimana penggunaannya, termasuk mekanisme apakah di kelompok tani ini sudah dibuat sebuah skema misalkan. Contoh misalkan bantuan traktor. Kemudian bagaimana bantuan traktor ini bisa berkelanjutan dalam penggunaannya. Bantuan ini kan hanya di pertama. Kemudian setelah itu polisi sebagai penggerak ketahanan pangan monitor. Apakah ketika rusak, bagaimana? Yang paling penting sampai dulu ke tangan penerima, Pak, traktornya. Karena dulu ada cerita di mana itu traktornya cuma dipakai foto aja, Pak. Nah, kalau di-input pada aplikasi ini, kita bisa monitor kan. Kemudian dari Kementerian Pertanian melalui comment center itu bisa monitor juga. Nah, kemudian tadi langkah preemptif kan. Kemudian langkah preventif, kita monitoring ketika kita polisi sebagai Pamka Timas, selain tugas Harkam Timas, kemudian melihat bagaimana traktornya. Benar nggak ini digunakan sebagaimana seharusnya, termasuk jaminan bagaimana keberlanjutan nanti kalau rusak, apakah bisa beli lagi nggak kelompok tani ini gitu kan, bukan sekali bantuan nanti minta lagi kan gitu kan. Jadi bagaimana ini membentuk sebuah ekosistem, itu untuk mewujudkan ketahanan pangan di kelompok tani tersebut gitu. Pak Langgeng, ini yang di garda depan ini anggota Anda Pak Babin ya? Babin Katimas dan polisi desa. Oh, dan polisi desa juga. Desa dan kalau Polsek. Kalau Pak Babin ini memang sudah akrab ya dengan masyarakat gitu kan. Artinya dia tidak perlu diedukasi lagi tentang bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, tapi harus dikasih informasi yang jelas tentang tugas tambahan ini.
Iya, kalau itu memang kami buat pelatihan. Pelatihan sebagai polisi penggerak ketahanan pangan itu lebih kepada soft skill. Oke. Itu pertama dari etik, dorongan kuat, ini merupakan wujud dari cinta tanah air. Iya, iya. Kemudian berikutnya yaitu kemampuan untuk komunikasi itu ditingkatkan. Kemampuan juga untuk melihat sebuah problem dan juga mengambil langkah-langkah dengan cara yaitu dialog, mendorong kelompok tani ini untuk memecahkan masalah. Contoh seperti itu. Kalau ditemukan sesuatu yang di luar rencana, kemudian ada pihak-pihak yang kemudian ingin mengambil keuntungan dalam proses ini, apa yang dilakukan anggota Anda di lapangan? Saat ini Polri memiliki Satgas Pangan. Itulah yang melakukan tugas penegakan hukum. Di situ. Jadi hukum harus ditegakkan, harus dipaksa. Tidak pandang bulu ya Pak ya? Tidak pandang bulu. Oke, ini yang paling penting kata kuncinya. Pak Saiful, saya mau tarik ke soal kemandirian. Ya, bagaimana agar semua yang kita diskusikan ini itu sebenarnya bisa bermuara kepada kemandirian industri pangan kita yang melibatkan para petani rakyat. Ya. Jadi ini dulu yang namanya industri penggilingan padi rakyat itu kan cukup banyak di desa-desa. Itu menjadi multiplier effect bagi ekonomi desa. Betul. Dulu ya. Kalau Bapak misalnya ke Kerawang misalnya dulu, ada banyak desa-desa yang dulu tuh hidup. Ketika panen raya itu hidup, ya kan? Ekonomi berjalan di situ semua. Itulah yang menggerakkan. Nah, tetapi sekarang ini fenomena ini udah nggak ada, hampir nggak kelihatan. Kenapa? Karena tadi saya bilang. Makanya kenapa harus begitu? Untuk sampai kepada tingkat kita swasembada, kita tidak bisa hanya mengandalkan industri-industri yang dalam skala besar. Industri kecil menengah ini meskipun sekarang terbelakang, tapi aset mereka ini masih banyak. Mereka bisa produksi, cuman mereka aset terkendala. Apa maksudnya? Mesin-mesinnya, teknologi dryernya. Bukannya udah out of date? Tidak. Ya artinya mereka tuh kan masih ada ya. Cuman yang misalnya yang tadinya jemur gabah dengan matahari, ya mulailah dimodernisasi dengan dryer masuk skala kecil misalnya atau skala menengah. Kemudian juga RMU-nya dimodernisasi supaya misalnya brokernya nggak terlalu banyak. Penguasaan teknologi pertanian sudah sejauh mana? Belum merata juga kayaknya. Belum merata, jadi sejauh ini sebetulnya gini, harapan dari penggilingan padi kecil menengah ini bukan persoalan misalnya mohon bantuan hibah dari pemerintah, tidak. Mereka diberi akses kemudahan untuk bagaimana mereka bisa memodernisasi pabriknya. Ya, satu misalnya akses kredit perbankan, kedua misalnya perizinan dan lain sebagainya. Nah ini juga harus dimulai diperhatikan. Karena apa? Mereka inilah tulang tunggungnya. Emangnya sulit Pak selama ini? Sejauh ini kalau untuk susah, ya. Artinya kalau misalnya untuk akses ke perkredit dulu, misalnya Kementan ada KUR ya. Saya nggak tahu tuh jalan apa tidak ya. Masih ada Pak. Masih ada ya. Bahkan untuk Alsintan Bapak bisa pinjam 2 miliar. Iya. Untuk kredit Alsintan. Jadi sangat mudah kan. Termasuk sampai untuk 2 miliar Pak Gunya. Sampai 2 miliar untuk Alsintan khusus ya. Termasuk untuk processing. Koperasi kan juga bisa kan? Bisa. Ya, justru ini yang harus mulai kemudian dimodernisasi, ya kan? Jadi jangan kemudian sesuatu yang hal harus dibangun. Enggak, mereka ini sebenarnya sudah punya apa? Basis-basis mereka kan sudah ada di situ. Nah ini dihidupkan. Kalau industri-industri kecil menengah ini yang UMKM ini dihidupkan, maka tadi ekonomi desa itu dengan sendirinya akan bergerak. Kuncinya di situ. Jadi jangan kemudian panen raya, entah gabahnya hilang kemana. Saya belum masuk ke soal regenerasinya loh. Iya. Nanti ada yang putus nggak ini nanti ketika kemudian sudah tidak menarik lagi, tidak terlalu seksi lagi menjadi petani begitu. Itu PR lagi kan? Iya. Nah jadi itu penekanannya kalau bagi kami ya. Jadi itu kuncinya. Ini jumlahnya besar sekali. Ya. Mungkin kalau di luar Jawa bisa bangun industri-industri yang baru dengan modern, is okay. Tapi kalau di Jawa ini dengan yang sudah ada yang sudah cukup banyak, ini memang harus revitalisasi. Menarik. Nanti Pak Sam komentar itu. Tapi saya mau ke Pak Cecep dulu. Soal tadi kan kita bicara beras sudah clear impor, tapi soal daging, ya. Ini bagaimana kemudian para pelaku di mata rantai pasokan daging tadi itu kemudian fokusnya kepada ketahanan pangan, ya kan, bukan soal sekedar mencari benefit semata. Apa yang bisa disampaikan ini Pak Cecep? Ya, kalau saya secara pribadi melihatnya statement presiden kemarin itu, pertama saya melihatnya psy war.
Saywar menyikapi adanya perang dagang ini, kan otomatis positioningnya ketika misalkan negara-negara pengekspor ke Amerika ini membatasi atau dibatasi oleh Amerika sendiri, maka secara supply di global itu akan meningkat. Otomatis kan ini membuka peluang untuk ayo yang belum masuk ke Indonesia silakan masuk. Itu satu, Tidak pesaingnya ada kekhawatiran kita kebanjiran produk dari luar termasuk Tiongkok misalnya. Nah, ini yang kedua. Yang keduanya, Pak Presiden kan menekankannya kuota. Tidak ada kuota-kuota. Jadi bukan membuka keran seluas-luasnya tanpa batasan. Tapi kalau saya melihatnya state-nya itu adalah kuotanya. Nah, karena selama ini kan ada batasan yang namanya kuota tuh. Kayak bawang putih, terus kemudian daging gitu ya. Itu kan orang untuk mengakses mendapatkan izin impor itu susah karena kadang-kadang kuota itu sudah dibeli di awal. Gitu, kuotanya sudah habis, dibeli PO-nya gitu ya. Pre-ordernya udah diambil, tapi barangnya belum masuk. Nah, dengan adanya ini otomatis akan membuka peluang kepada perusahaan-perusahaan lain untuk bisa mengakses importasi. Tapi tetap saya melihat yakin dengan tadi adanya neraca komoditas tadi, tetap batasannya itu karena kan Pak Presiden menyampaikan tidak ada kuota-kuota. Maksudnya itu jangan lagi dikuasai 1-2 perusahaan. Yakin tidak bisa ada monopoli nanti. Ya mudah-mudahan dengan statement ini kita cobalah, gitu ya. Kayak contoh di Unggas lah. Di Unggas itu kan dulu ada pembatasan kuota, ya. Misalkan kalau bicara tadi, misalkan mohon maaf nih, saya juga pengen agak sedikit nyentil nih, karena saya kan memang peternak unggas nih. Ketika bicara adanya oversupply atau surplus daripada telur, nah saya sih berharap kita coba buka deh cara berhitungnya gimana. Gitu, karena kan yang saya pahami dari tahun 2020 sampai 2025 importasi GPS itu menurun. Betul nggak Pak Arif? Saya nggak tahu tuh. Dari 2020 sampai 2025 GPS itu grandparent stock yang kita import untuk ayam broiler, ayam pedaging dan ayam petelur itu turun. Nah, ketika ada statement surplus itu yang menjadi pertanyaan. Maksud saya kayak gitu. Jadi memang pengumpulan data yang itu benar yang mana nih, turun yang benar. Nah, itu dia. Makanya itu yang data dari mana Pak Cecep? Ya kan yang statement banyak di media juga kan bahwa ada kans bahwa Indonesia bisa ekspor telur ke Amerika misalkan kayak gitu. Nah, kita berhitung lah karena kebetulan saya peternak ayam petelur. Gitu ya, kalau bicara itu kita bicara awam lah. Produksi telur kami itu kurang lebih 50 ton per hari. Tapi kami tidak pernah ada di gudang stok. Artinya terserap oleh masyarakat. Pesan Anda sebenarnya masih ada monopoli. Siapa yang main begitu? Oh enggak. Kalau di telur enggak ada. Enggak ada telur. Enggak ada. Yang ada di mana? Tapi di importasinya mungkin. Importasi tadi GP-nya. Nah, mungkin kuota-kuota ini dibuka bebas itu artinya jangan dibatasi oleh hanya 1-2 perusahaan, tapi semua orang bisa mengakses. Beberapa tahun lalu ada 12 importir GPS misalkan. Sekarang kan sudah menurun. Satu, memang kemampuan daripada si peternaknya sudah menurun. Nah, tapi kan menurun ini apa penyebabnya? Kan gitu aja sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya ini ada peluang yang baik statement Pak Presiden kemarin bagi pengusaha ya tentunya. Yang tadinya jadi kontraktor ya sekarang jadilah peternak. Tahan dulu. Pak Arif, ayo silakan direspon dulu. Oh ya, karena bicaranya agak teknis, saya juga harus jawabnya teknis. Harus Pak. Jadi GPS itu kenapa kuotanya turun sepanjang yang saya tahu karena strainnya juga lebih baik. Jadi produktivitasnya lebih tinggi. Berbeda dari dulu, teknologi sekarang, teknologi peternakan juga luar biasa. Jadi jawabannya itu, kalau kita, jadi mengimport itu ada seninya, harus pas. Ini harusnya yang jawab Kementerian Pertanian, bukan saya. Tapi karena nanti saya tambah itu. Nanti ditambahkan Pak Sam ya. Tapi karena saya pernah di sana, jadi saya tahu sedikit lah gitu ya. Nah, nanti Pak Sam bisa tambahkan. Jadi yang namanya GPS itu, ya, kenapa harus pas angkanya? Itu kalau produksinya jauh lebih tinggi, maka nanti harga telurnya itu jatuh karena oversupply. Dan kita belum punya market seperti MBG kemarin. Belum ada yang menyerapnya ya. Tapi nanti pada waktunya, pada saat hilirisasinya, misalnya MBG sudah mulai jalan, sudah ada 5.000 SPPG
ya. Itu artinya udah captive. Coverage-nya bisa 3.000 satu dapur, 15 juta, nanti Pak Cecep akan kurang, akan kewalahan. Dan GPS yang diimpor hari ini ya, itu baru impact-nya 2 tahun ke depan. Jadi yang kita nikmati hari ini 2 tahun lalu itu import 2023. Iya. Gitu. Sehingga kalkulasi ini saya kemarin sampaikan ke Pak Menko, ke Pak Mentan. Jadi kalau hari ini kita lebih memang, tapi sekitar 5-10% saja. Jadi kenapa cuma diserap untuk mengekspor itu harus berpikir ulang, karena jangan sampai nanti yang lokal ini malah kurang gitu. Jadi menurut hemat saya simpan, kemudian suplainya dijaga. Malah saya mau tanya Pak Cecep nanti, setelah ini teknologi apa sih yang bisa memperpanjang shelf life khususnya telur? Jadi kita itu harus punya cadangan pangan. Selama ini maksimal tahan berapa lama sih Pak? Ya kalau kita beli telur masuk kulkas ya itu kan lumayan agak tahan gitu ya. Artinya teknologi apa lagi? Kalau di luar negeri ada sistemnya di oiling ya, dikasih oil, kemudian banyak teknologi. Jadi Indonesia ini karena negaranya itu makmur ya, udah kebiasaan tidak pakai cadangan. Jadi kalau mau makan tahu, cabenya harus yang fresh, cabai rawit. Ya padahal itu tiap hari harus panen. Iya betul. Walaupun cabai itu bisa dipanen 20 kali ya, tapi kita maunya kan fresh terus. Iya. Kalau di Malaysia, di Singapura makan canai cabai kering. Betul. Ya tapi kita enggak. Kita semua maunya fresh semua. Ayam aja. Saya waktu di retail bisnis ya, itu merubah kebiasaan makan ayam fresh ya, yang baru dipotong atau hot meat, merubah menjadi frozen condition itu perlu waktu. Iya. Rasa juga beda Pak? Enggak. Oh ya? Tidak. Masa sih? Tidak. Lebih ke perasaan. Oh, Tidak. Kalau istri saya beda katanya. Tidak. Jadi istri saya. yang namanya frozen, nah ini mumpung sekalian bagus nih momentumnya. Jadi yang namanya frozen condition ya, itu jauh lebih sehat. Oh ya? Karena tidak sempat bakteri itu berkembang. Oh oke. Ini menarik. Nah, artinya kan behavior orang kan. Makanya ini harus, jadi gini, orang yang menjelaskan itu harus orang yang paham. Betul. Kayak tadi Pak Saiful membicarakan masalah teknis RMU segala, saya paham. Jadi ke depan itu penggiling makanya saya bilang sama Pak karena saya ahlinya makan Pak. Jadi RMU tadi ya, kalau saya sederhana, jadi Ketua Perpadi sudah diundang Pak Menko bersama saya juga ya. Ditanya, mana list penggilingan padi kecil menengah yang mau diberikan bantuan? Sini tak bawanya. Bantuannya bentuknya apa? Oh tadi teknologi RMU. Jadi RMU itu maksudnya Rice Milling Unit. Oh, oke. Jadi bisa paddy to rice, ya bisa rice to rice. Oh, oke. Ini akhirnya jadi teknis nih. Saya tapi nggak apa-apa. Saya ya sekaligus menjawab ya apa yang menjadi Saya- tantangan beliau kan. Iya. Dan itu kita harus dukung. Iya. Dan Kementan punya pasca panen itu disiapkan. Jadi nanti bisa Pak perlu kapasitas berapa ton? Misalnya 5 ton per jam, 3 ton per jam, atau yang dryernya 30 ton, kapasitas 60 ton, satu batch ya. Saya paham ya. 18 jam mengeringkan. Iya. Biasanya kalau teman-teman sedulur petani kecil itu habis panen digelar di lantai jemur. Betul. Kalau ada matahari. Sampai di jalanan juga itu. Iya, kalau nggak ada matahari, makanya gabahnya kuning. Betul. Begitu kuning, rendemennya di bawah 54%. Nasional tuh kita pengennya 54%. Kriteria rendemen. mereka yang berhak menerima itu semua diatur oleh siapa? Itu harusnya teman-teman penggiling padi, gapoktan itu bersama kita. Oh. Ya saya melakukan ini di Patrol, di Patok Besi, di beberapa tempat kita melakukan itu. Ya. Nah, yang dipermasalahkan itu adalah pengeringan yang cepat, kemudian standby buyer. Hari ini kita siapkan Bulog, ya. Bulog itu sekarang beli apapun kondisinya 6.500. Iya, Coba bayangkan. tetap diterima. Sampai kadang-kadang saya cerita nih sama teman-teman di Bulog ya, luar biasa. Nanti kan akan kita menghitung karena Badan Pangan akan menghitung, rendemen akan menghitung berapa sih losses ya dari kegiatan menerima semua kualitas. Ya, tapi itu resiko yang harus kita kerjakan karena kita pengen mengangkat petani kita dari yang biasanya harganya 5.200, 5.300 supaya 6.500. Nah, jadi hari ini
kita punya presiden ya yang sudah memutuskan 6.500, kita semua pembantunya harus kerjakan. Oke. Dan perlu diketahui hari ini serapannya udah 900.000 ton. Ya, tinggal kita hitung rendemannya berapa. Kalau rendemannya di bawah 50, angka itu yang harus kita berikan ya untuk kesejahteraan yang akan ngitung Badan Pangan kan nanti kan? Iya, nanti Badan Pangan hitung HPB bersama Bulog, berapa yang harus kita tanda kutip kalkulasikan kepada, kita charge-nya kepada Kementerian Keuangan. Baik. Iya. Pak Sam, Anda respon setelah kita break ya. Oh, siap. Karena sudah teknis banget tadi sama Pak Albidan. Kita rehat dulu ya sambil mempersilakan kepada pemirsa yang ingin kemudian memberikan pertanyaan atau komentar melalui channel YouTube, atau nanti juga buat teman-teman Bapak Ibu yang sudah hadir di studio, kalau ingin memberikan pertanyaan nanti boleh di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi.